Halo semua guys, welcome to Ruang Komik. Kita akan melanjutkan lagi I'm Really Not a Demon God lakinya. Dan kali ini tidak ada tambahan ya untuk part sebelumnya. Misalnya kan ada tambahan sedikit-sedikit, tapi kebetulan part kemarin memang plotnya cukup rapi, jadi nggak perlu ada tambahan lagi. Jadi kita langsung lanjut aja ke plot selanjutnya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Kalau dilihat dari jumlah halaman sih kayaknya part ini lebih pendek daripada biasanya. Tapi semoga tetap kalian terhibur dengan part kali ini dan enjoy the story guys. Oke, sampai sini kita melanjutkan si Linji yang ada di dimensi mimpinya ya, atau di sebuah dream realm, di sebuah tempat bersalju yang katanya terlalu indah untuk ada di dunia nyata. Nah, dalam mimpi tersebut Linji ini bertemu seorang wanita yang berpakaian serba putih, dan ketika Linji menyelipkan bunga iris yang sempat dipetik dia di part sebelumnya ke telinga si wanita, nah si wanita tersebut tiba-tiba saja terbangun dan melihat ke Linji dengan tatapan penuh curiga dan penuh dengan tanda tanya gitu ya. Nah, kemudian si wanita ini berdiri dan terlihat pakaiannya ini sedikit berganti menjadi lebih mewah kelihatannya. Yang sebelumnya memang polos putih aja gitu ya. Dan setelah si wanita ini berdiri, tinggi dia rupanya diperkirakan Linji sekitar 2 meter lebih. Nah, jadi cukup menjulang lah ya. Cuman pas tidur tadi nggak terlalu kelihatan seberapa tingginya. Baru pas berdiri dia ini kelihatan menjulang tinggi. Dan katanya Linji juga baru pertama kali itu bertemu wanita setinggi itu. Tapi karena dia ada di mimpi ya, jadi Linji menganggap apa saja bisa terjadi di dalam sebuah mimpi. Nah, si wanita ini lalu bertanya kepada Linji, siapakah identitas si Mamang Linji ini? Yang kemudian membuat Linji cukup terkejut dengan pertanyaan si wanita ini. Karena sebuah karakter di dalam mimpi itu biasanya pasif gitu ya, yang hanya mengikuti pikiran bawah sadar orang yang sedang bermimpi, atau si Linji ini. Namun menariknya, si wanita ini rupanya bisa berinisiatif bertanya duluan tentang siapa si Linji. Sehingga Linji jadi makin tertarik untuk ngobrol dengan si wanita ini. Yang bisa dibilang sebenarnya cuma pikiran bawah sadarnya doang. Dan setelah Linji ditanya identitasnya tadi, Linji di sini tidak mau mengungkapkan jati dirinya. Jadi dia hanya menjawab kalau dia adalah orang yang ada di dalam mimpi, katanya. Jadi tidak mengenalkan nama atau identitasnya dan berusaha sok misterius lah. Nah, si wanita kemudian menanggapi jawaban Linji ini dengan ekspresi yang cukup heran. Lalu dia berkata, sepertinya memang kau yang sedang bermimpi, gitu ya. Dimana artinya si wanita tersebut artinya tahu kalau dia ada di dalam sebuah mimpi. Sehingga membuat Linji ini lagi-lagi cukup bertanya-tanya ya, apakah mungkin si wanita ini juga sadar kalau dia ada di dalam sebuah mimpi? Cuma karakter yang ada di dalam mimpi tersebut, jadi bukan orang yang nyata gitu ya. Nah, di novel dijelaskan di sini Linji sebenarnya sudah merasa cukup aneh ya, karena yang dia tahu hal tersebut kemungkinan besar mustahil. Karakter dalam mimpi kok bisa tahu kalau dia ada di dalam sebuah mimpi? Yang padahal biasanya orang asli pun yang sedang bermimpi sangat jarang kita ini sadar kalau kita ada di dalam sebuah mimpi. Apalagi cuma karakter yang notabene-nya cuma imajinasi dari si Linji gitu ya. Nah, kecuali kalau si wanita ini adalah memang orang asli yang entah bagaimana bisa masuk ke dimensi mimpi milik si Linji dengan menggunakan metode yang tidak dimengerti oleh si Linji. Nah, itu ya pemikiran si Linji yang saat itu masih menduga-duga. Sehingga Linji pun kemudian bertanya balik, siapa sebenarnya si wanita ini? Yang kemudian si wanita ini menjawab kalau dia bernama Silver. Namun ketika Linji bertanya lagi siapa identitas si Silver ini, dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Ya sama seperti si Linji tadi lah yang bersikap sok misterius. Yang artinya Silver di sini bisa ngerti ya dan niru kata-kata si Linji. Jadi balas-balasan gitu loh. Nah, lalu Silver ini balik tanya lagi kepada si Linji, kayak ajang tanya jawab gitu yang gantian. Dan dia berkata dia sudah tinggal di tempat ini sangat lama, sampai dia ini nggak tahu waktu. Memang tempatnya sangat indah, tapi katanya dia merasa sepi. Jadi si Silver ini kemudian bertanya kepada Linji, kenapa dia merasa sepi seperti itu. Nah, Linji pun dalam hati langsung tahu ya kalau masalah Silver ini adalah masalah bosan karena sendirian atau kesepian lah. Jadi masalah yang cukup ringan, dimana Linji bisa memberikan nasihat-nasihat yang cukup gampang karena masalahnya ini cuma kesepian. Alhasil Linji saat itu merasa kalau mimpi tersebut sepertinya memang disesuaikan dengan apa yang alam bawah sadarnya mau. Dimana Linji memang sejak dulu suka membantu dan menasehati orang lain ya. Dan sejak cita-citanya untuk mempunyai semua buku di dunia sudah terkabul oleh si Inky atau si makhluk hitam misterius. Jadi hobinya menasihati orang lain ini makin menjadi-jadi. Termasuk pelanggan toko bukunya juga dinasihati semua. Tapi sayangnya pelanggan toko Linji saat itu cuma ada beberapa saja yang rutin datang.
karena memang bisnisnya bisa dibilang masih kecil lah. Jadi dia juga nggak bisa sering menyalurkan hobinya yang dimana adalah menasehati orang lain. Sehingga ketika mimpinya kali ini disuguhkan seorang wanita cantik yang punya masalah kesepian ini, alhasil Linji merasa kalau mimpinya ini memang sudah disetting seperti apa yang hati kecilnya mau, ya dimana menasehati orang lain gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang membantu orang lain, Linji di sini tiba-tiba kepikiran juga, apakah dia bisa buka cabang toko bukunya di dunia lain. Memang cukup konyol ya, tapi ya gitulah otaknya si Linji ini. Nah, oke, kita kembali lagi sebelum Linji mulai memberikan nasihat-nasihat untuk Nona Silver yang kesepian ini. Di sini Linji merasa memakai piyama agak tidak nyaman ya, karena dia biasanya menasehati dengan memakai jas hitam khasnya yang biasanya dia pakai. Sehingga Linji kemudian membayangkan dirinya bisa berganti ke jas yang biasanya dia pakai tersebut. Dan rupanya berhasil berganti. Karena memang Linji sudah menyangka ya di mimpi ini apa yang dia bayangkan bisa jadi kenyataan. Meskipun hal yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata sekalipun. Nah, setelah berganti ke jasnya, Linji ini kemudian mempersilahkan Silver duduk supaya mereka bisa ngobrol dengan cukup santai. Kemudian Linji mulai mengulik-ngulik di sini, mencari tahu tentang Silver ini lebih dalam supaya dia bisa memberikan nasihat yang cocok dengan dirinya. Dengan bertanya apakah Silver ini memang sendirian di tempat tersebut, kata si Linji. Nah, Silver lalu berkata bahwa dia memang sudah di sini sangat lama dan sendirian karena tidak pernah ada yang bisa masuk ke situ. Hanya Linji satu-satunya yang bisa masuk, katanya. Nah, sehingga sampai sini Linji merasa karakter Silver ini disetting mirip seperti cerita Rapunzel yang terisolasi di suatu tempat sendirian. Sehingga dugaannya tadi benar ya, yang sebenarnya Silver ini masalahnya cuma bosan dan kesepian. Dimana cara mengatasinya itu gampang, tinggal pergi keluar atau melakukan hobinya atau ngobrol dengan orang lain dan sebagainya supaya tidak bosan. Nah, intinya melakukan hal yang baru lah supaya tidak bosan. Tapi karena Silver di sini dianggap sebagai karakter di dalam mimpinya si Linji. Artinya dia tidak bisa melakukan semua hal yang dibayangkan si Linji tadi. Karena dia bisa dibilang cuma imajinasi si Linji gitu ya. Sehingga membuat Linji agak sedih dengan keadaan si Silver ini. Nah, Linji akhirnya menjelaskan hal tersebut kepada Silver yang dimana cukup panjang ya. Jadi Linji berkata, perasaan itu adalah rasa kesepian. Karena kau selalu sendirian tapi tidak sadar kalau kau merasa kesepian. Dan ketika kau sendirian ini, yang bisa kau lakukan hanyalah kontemplasi atau merenung. Tapi semakin kau merenung, rasa kesepian tersebut akan semakin terasa. Singkatnya seperti itulah. Lalu Linji berkata lagi, sebenarnya ada banyak orang yang sepertimu. Contohnya adalah seorang filosofer, penyair, dan anak senja. Dimana mereka ini adalah orang-orang yang biasanya pemikirannya dalam, tapi di saat yang sama tidak bisa memahami diri mereka sendiri. Nah, itu kata si Linji atau nasihat-nasihat si Linji kepada Silver tentang kesepian itu. Nah, ngomong-ngomong tentang kontemplasi dan pemikiran ini, Silver kemudian terlihat termenung. Lalu dia berkata, pemikiranlah yang membuatku kesepian, karena orang lain tidak bisa mengerti. Mereka akhirnya takut dan menjauhiku, gitu ya. Nah, sampai sini Linji menyimpulkan dari perkataan Silver tadi bahwa setting karakter Silver di mimpinya ini adalah seperti seorang filosofer, di mana dia memiliki pemikiran yang berbeda dari orang lain sehingga dia dianggap aneh dan dijauhi oleh orang lain. Dan akhirnya Silver sendiri juga menjauhkan diri dari orang lain. Nah, dengan kesimpulan tersebut, Linji lalu memberikan nasihat lagi yang intinya tidak ada salahnya untuk menjadi seorang pemikir seperti seorang filosofer gitu ya kepada si Silver. Lalu Linji juga menambahkan jika dewa bisa melihat si pemikir yang rupanya sangat cantik, mungkin dia akan tersenyum. Jadi mana kata-kata tersebut kemudian membuat Silver ini terlihat agak baper dan berkata Linji ini terdengar seperti orang yang romantis. Nah, Linji lalu berkata lagi kepada Silver bahwa sepertinya dia tahu kenapa dia bisa ngobrol dengan Silver di mimpinya. Alasannya katanya mungkin karena Linji ini bisa memahami Silver, bukan seperti orang lain. Nah, lalu Silver menjawab, tentu saja. Jika kau bisa ada di sini, berarti kau memang bisa memahamiku. Kita ada di level yang sama, dan bahkan sepertinya pemikiranmu lebih tinggi, gitu ya, kata si Silver kepada si Linji. Yang sebenarnya untuk sekarang kata-kata Silver ini cuma seperti memuji pemikiran si Linji, seperti seorang filosofer yang memuji pemikiran filosofer lain, gitulah ya. Tapi kalau kalian udah baca novelnya di ujung-ujung hampir tamat, di situ kita baru tahu kalau sebenarnya percakapan dengan Silver dari tadi ini rupanya ada hubungannya dengan identitas asli si Linji. Tapi aku nggak mau spoiler sejauh itu di sini. Jadi sampai sini buat kalian yang masih bingung dari tadi maksudnya apa nih Pak? Percakapan panjang tapi tidak ada maksudnya sama sekali, filosofer dan lain-lain ini. Nah, jadi salah pahamnya itu di sini guys. Aku rekap sedikit ya, nggak apalah sedikit spoiler. Nah, di sisi Linji, dia ini sebenarnya menganggap Silver sebagai karakter di mimpinya yang settingannya seperti seorang filosofer, di mana dia mempunyai pemikiran yang unik
sehingga dia sendirian. Jadi percakapan dari tadi tuh, si Linji menganggap Silver sebagai seorang filosofer. Nah singkatnya begitulah. Nah namun sebenarnya pemikiran yang dimaksud Silver ini adalah identitasnya sebagai primordial witch atau seorang penyihir kuno. Yang bisa dibilang sebagai makhluk paling kuat lah. Jadi udah nggak ada tingkat di atasnya lagi. Bahkan tingkat supreme pun bisa dibilang masih ada di bawah tingkat primordial witch ini. Jadi paling atas lah intinya. Nah sehingga maksud Silver yang tadi bilang orang lain tidak bisa mengerti, maksudnya adalah makhluk lain nggak selevel dengan dia. Sama seperti si Wilde yang menganggap dia nggak selevel dengan Linji. Jadi apapun yang dikatakan si Linji semua dianggap nasihat, sangat bijak atau semacamnya. Kalau misal suatu saat Wilde nggak ngerti apa yang dikatakan si Linji pun, dia tetap menganggap ilmu yang dia miliki nggak nyampe untuk memahami pemikiran si Linji. Karena dari awal udah dianggap nggak selevel dengan si Linji. Linji ini ada di atasnya. Gitu ya. Nah intinya salah pahamnya gitulah ya. Memang cukup ribet. Nah semoga aja kalian di sini paham. Atau kalau masih bingung bisa kalian lempar aja di kolom komentar guys. Nanti aku bisa coba balas-balasin lah satu-satu. Oke sampai sini Linji kemudian punya inisiatif untuk mengajak Silver berteman karena obrolan mereka tadi. Cukup seru ya. Dan Linji juga bodo amat meskipun Silver ini cuma seorang karakter di mimpinya. Atau bisa dibilang cuma imajinasinya doang. Yang dimana kemudian Linji ini langsung memegang tangan Silver supaya Silver ini nggak bisa nolak. Tapi melihat Silver yang kebingungan dengan ajakan Linji untuk berteman ini, Linji kemudian menjelaskan lagi bahwa seorang teman bisa menemaninya ketika bosan. Jadi dengan punya teman, dia bisa sharing-sharing sekaligus menghilangkan rasa kesepiannya. Nah karena kepikiran tentang sharing-sharing ini, Linji lalu kepikiran juga untuk merekomendasikan sebuah buku miliknya kepada si Silver. Dan karena Linji berada di dunia mimpi, harusnya dia bisa melakukan hal yang mustahil, seperti mengganti jasnya tadi. Sehingga Linji di sini mencoba memikirkan sebuah buku, lalu tiba-tiba muncul buku berjudul Grimm's Fairy Tale, yang katanya menjadi asal mula cerita Rapunzel, yang dimana mirip-mirip seperti keadaan si Silver ini. Nah lalu buku itu diberikan kepada Silver sebagai hadiah pertemuan pertama mereka, kata si Linji. Silver kemudian berterima kasih atas hadiahnya dan dia juga senang karena sudah lama tidak ngobrol dengan orang lain. Lalu karena Silver tidak punya apa-apa di situ ya, dia hanya mempunyai buah dari pohon besar yang melingkar-lingkar sebelumnya dan juga bunga iris di bawahnya. Sehingga Silver kemudian menawarkan Linji untuk memilih salah satu sebagai hadiah dari Silver. Nah Linji kemudian memilih buah dari pohon besar di atas mereka yang berbentuk seperti apel berwarna emas. Dan bentuknya ini kata Linji sangat sempurna. Lalu ketika dimakan rasanya juga sangat manis dan tidak ada bijinya sama sekali. Nah singkatnya seperti buah yang sangat sempurna lah. Tapi kembali lagi karena ini masih ada di dunia mimpi atau di dream realm. Jadi Linji saat itu tidak heran dengan apa yang terjadi. Nah setelah Linji berkata dia menyukai apelnya, tiba-tiba dimensi mimpi tersebut terlihat rusak di pikiran Linji. Dan sepertinya memang Linji ini akan terbangun dari tidurnya. Sehingga dia kemudian berpamitan kepada Silver kalau sudah waktunya dia untuk segera pergi. Nah Silver lalu memeluk Linji dan berkata bahwa dia menunggu pertemuan mereka selanjutnya. Gitu. Oke, Shin kemudian berpindah ke Uri, seorang black mage tingkat pandemonium kemarin yang juga merupakan muridnya si Bapak Wilde. Nah disitu dijelaskan kalau Uri memutuskan menjadi partner Harris karena tidak ada pilihan lain. Karena keadaan hunter lain malah makin parah saat itu. Apalagi dikatakan dia juga pernah mengkhianati si Wilde dan membunuh murid Wilde yang satunya yang bernama Charles. Jadi Uri tidak ada tempat lain lagi. Nah di sini diperlihatkan tangan Uri yang sedang diperban ya, karena luka bekas bertarung dengan kelompok Siksu kemarin. Yang mana karena dia ini adalah seorang black mage, jadi dia tidak punya kemampuan regenerasi seperti Harris, yang bahkan bisa menumbuhkan tangannya kembali. Nah Uri saat itu berpikir selain Siksu yang tiba-tiba tambah kuat, menurut kabar yang dia dengar, Wilde juga tiba-tiba muncul dengan bertambah kuat juga. Dan menariknya mereka berdua ini sama-sama berkaitan dengan toko buku di jalan nomor 23. Seperti toko buku itu ikut andil dalam bertambah kuatnya si Wilde dan si Siksu. Sehingga dia kemudian menyuruh seorang pria yang bernama Johan untuk menyelidiki toko buku tersebut. Untuk mencari tahu tentang penampilan, level, tata letak, dan sebagainya. Nah intinya untuk menginvestigasi semua tentang toko buku. Nah Johan di situ kemudian berubah menjadi bayangan, lalu bergerak dengan cepat melewati banyak gedung. Sampai jarak 2 km dari Uri, Johan akhirnya masuk ke dalam toko bukunya si Mamang Linji. Namun ketika dia di dalam, saat itu dia merasa tidak ada yang aneh sama sekali. Tidak ada terdeteksi aether sama sekali. Jadi dia kemudian naik ke lantai 2, dan dimana posisinya awalnya dia ada di lantai 1. Nah di sini diperlihatkan ketika Johan mau naik ke lantai 2, gargoyle milik Linji ini matanya sempat menyala, tapi kemudian tertutup lagi. Yang mana di novel sebenarnya nggak ada ya sini nih. Nah tapi aku ada sedikit teori
untuk menjelaskan si gargoyle ini. Nah menurutku, kalau Johan saat itu tidak bisa mendeteksi aether dari gargoyle di lantai 1, artinya tingkat Johan ini masih ada di bawah gargoyle tersebut. Sama seperti Shiksu yang datang membawa si Ruwen, saat itu kan dia tidak merasakan aether dari si gargoyle. Jadi bisa dibilang Johan ini tingkatnya masih ada di bawah si gargoyle, sehingga diperlihatkan mata gargoyle di sini sempat menyala. Tapi karena mungkin Johan ini tidak punya niat membunuh sama sekali, karena tugasnya ini cuma untuk investigasi gitu ya. Jadi gargoyle tersebut menutup matanya kembali. Atau teori lain mungkin karena si gargoyle ini udah tahu kalau somehow si Linji bisa mengurus Johan sendirian. Oke, kita lanjut lagi. Si Johan setelah itu sampai di depan pintu kamar si Linji, dan dia merasa hanya di balik pintu itulah yang terdeteksi adanya makhluk hidup di seluruh bangunan toko. Jadi dia menduga pasti pemilik toko buku ada di dalam ruangan tersebut. Namun kata Johan, anehnya makhluk di dalam ruangan tersebut serasa seperti orang biasa. Jadi bukan serasa seperti makhluk extraordinary. Jadi Johan berpikir saat itu sekalian untuk menyikat atau membereskan si pemilik toko buku. Lalu melapor ke Uri supaya dia terlihat berjasa menyingkirkan pemilik toko buku yang sudah menghalangi rencana mereka selama ini gitu ya. Nah ketika Johan membuka pintu kamar Linji, dia melihat selain Linji yang masih tidur, seisi kamarnya ini penuh dengan bunga iris yang akarnya seperti terbuat dari pembuluh darah yang hidup dan menjalar ke semua sudut ruangan. Dengan di pusatnya adalah Dreamcatcher pemberian dari si Wilde. Lalu beberapa saat setelah si Johan ini melihat pemandangan tersebut, seketika penglihatannya menjadi gelap. Karena akar yang seperti pembuluh darah tersebut tiba-tiba menusuk tubuhnya lalu merasuk ke semua organ dalamnya dan seakan mengendalikan seluruh tubuhnya. Sehingga sampai sini Johan sudah menjadi orang yang sangat berbeda dan menganggap dirinya sebagai seorang pelayan yang harus melayani lordnya atau tuannya. Nah dia kemudian berjalan keluar sambil berkata, "Oh Lord, pelayanmu ini akan menghilangkan semua hal yang mengancammu," gitu ya. Nah di sisi lain, Uri yang sedang menunggu Johan di luar saat itu merasa kok tumben-tumbenan Johan ini lama sekali. Padahal dia tahu kalau Johan adalah spesialis menyusup, di mana dia adalah seorang black mage persilangan antara manusia dan dream beast jenis Shadowmost Bryozoan, yang dimana dia ini bisa berubah menjadi bayangan dan bergerak tanpa terdeteksi di balik bayang. Jadi harusnya dia gampang menyusup kemana-mana. Bahkan kalaupun dia ketahuan atau gimana ya, harusnya dia ini bisa kabur dengan mudah berkat kemampuan bayangannya. Nah sehingga Uri di sini merasa pasti ada sesuatu yang sedang terjadi. Sampai seorang Johan pun memakan waktu lebih lama daripada dugaan. Tapi saat itu Uri mikir ya sudahlah. Kalaupun Johan gagal nanti, dia sendiri yang nanti akan masuk ke dalam toko buku untuk menyelidikinya. Nah Uri kemudian mematikan rokoknya, tapi anehnya saat itu ada bayangan yang sangat gelap di bawahnya. Padahal di sana sedang hujan dan tidak ada sumber cahaya yang sangat terang sampai menghasilkan bayangan yang segelap itu. Dan koreknya pun juga tidak menyala. Jadi Uri kemudian mengeluarkan sihir apinya ke atas, tapi bayangannya tetap saja gelap seperti bukan bayangan miliknya. Sehingga Uri di sini menjadi waspada. Nah kemudian muncul si Johan yang tiba-tiba langsung menyerang si Uri. Dan membuat Uri ini sempat kewalahan karena sihir apinya yang kurang efektif ketika hujan. Tapi singkat cerita Johan di sini akhirnya berhasil dibunuh oleh si Uri. Nah, namun dari sisa-sisa tubuh si Johan ini kemudian muncul makhluk hitam besar yang kemudian berkata, "Oh Lord, pelayanmu akan memusnahkan semua yang mengancammu." Nah, intinya sama seperti perkataan Johan tadilah ketika masih ada di dalam toko buku. Sehingga Uri menduga mungkin makhluk tersebut bukanlah si Johan, karena makhluk itu sempat mengatakan Lord atau Tuan, sedangkan Johan ini tidak pernah sekalipun ikut ke sebuah sekte atau sebuah cult sampai memanggil seseorang Lord. Jadi Uri menduga pasti itu adalah makhluk bawahan si pemilik toko buku yang sedang dia selidiki. Dan pemilik toko itu memberikan peringatan kepada para musuh-musuhnya. Nah itu pemikiran terakhir si Uri ya, sebelum akhirnya makhluk hitam tersebut menyerang Uri. Ya sayangnya fight-nya ini kena skip. Oke, kemudian berpindah lagi, terlihat salah satu bawahan Harris melaporkan kepada Harris kalau Uri diketahui sudah mati. Di mana laporan pergerakan terakhirnya, dia sempat pergi ke jalan nomor 23 dan menyuruh orang menyelidiki sebuah toko buku. Tapi orang yang disuruh itu anehnya berkhianat dan balik menyerang si Uri. Lalu diberikan juga beberapa kertas berisi laporan analisa dari organisasi penyihir bernama Scarlet Cult. Dan ada juga foto mayat si Uri. Yang terlihat di sekitarnya ini ada bunga iris dengan akar seperti pembuluh darah tadi yang menjalar ke semua sudut gang dan bahkan sampai tumbuh di mulut Uri juga, seperti sebuah tumbuhan parasit yang mengambil alih tubuhnya si Uri. Kemudian di dekat mayatnya si Uri ada kata bertuliskan lari
yang ditulis oleh Uri dengan darahnya sendiri sebelum dia mati. Nah, setelah melihat laporan tersebut, Harris terlihat cukup terkejut dan menyimpulkan bahwa ada makhluk misterius yang merasuki Johan ketika dia ada di dalam toko buku, yang kemudian makhluk tersebut membunuh si Uri. Lalu menariknya, menurut laporan dari penyihir Scarlet Cult, mereka juga bahkan tidak bisa mengidentifikasi makhluk tersebut. Dari luka atau jejak aethernya tidak mereka ketahui sama sekali. Sehingga mereka memutuskan untuk mengirimkan laporan tersebut ke markas pusat Scarlet Cult untuk dianalisa oleh penyihir tingkat destruktif bernama Priken Murphy. Sampai membuat Harris di sini cukup terkejut. Seorang Murphy yang selama ini tidak pernah muncul, tiba-tiba harus turun tangan untuk menghadapi kasus tersebut. Nah, lalu dari tadi Scarlet Cult ini apa nih Pak? Organisasi apakah Scarlet Cult ini? Nah, jadi Scarlet Cult ini adalah sebuah organisasi penyihir di mana Uri adalah anggota utama dari organisasi tersebut yang saat itu memang sedang partneran dengan White Wolf-nya si Harris. Karena White Wolf dan Scarlet Cult ini memang sedang mempunyai tujuan yang sama. Nah, bawahan Harris juga berkata bahwa Scarlet Cult menyarankan White Wolf untuk fokus ke penetasan Magic Mirror saja daripada mengurusi toko buku. Harris selalu berkata pada bawahannya bahwa dia menerima saran dari Scarlet Cult tersebut dan mau bekerja sama sepenuhnya dengan mereka. Nah, sampai sini Harris menduga mungkin kejadian ini adalah peringatan dari pemilik toko buku. Tapi dia tidak menyangka orangnya ini sangat brutal rupanya. Lalu karena fokus utama mereka saat itu adalah proses penetasan Egg of the Magic Mirror yang sangat krusial, apalagi ditambah kelompok Siksu yang tiba-tiba muncul semakin kuat. Jadi dia berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan makin banyak faktor yang mengganggu rencananya. Gitu ya. Oke, plot kemudian pindah lagi ke si Linji yang baru saja bangun tidur. Dan dia masih mengingat dengan jelas mimpi indahnya dengan si Silver. Jadi dia juga berharap akan bisa bertemu dengan Silver lagi di dalam mimpinya. Nah, Linji lalu pergi ke toilet untuk sikat gigi dan menariknya tiba-tiba Linji menyadari giginya ini bertambah 8 buah dalam semalam. Jadi totalnya 40 gigi. Dimana di kepercayaan Buddha, mempunyai 40 gigi artinya punya keberuntungan yang tinggi. Tapi meskipun begitu tetap tidak mungkin ya 8 gigi bisa tumbuh dalam semalam. Sehingga Linji berpikir mungkin itu semua adalah perbuatan dari Inky atau makhluk hitam misterius. Karena selama ini cuma Inky lah yang bisa membuat kejadian tidak masuk akal bisa terjadi. Seperti tersekainya si Linji ke kota Wajin ini. Tapi karena Linji tidak bisa memanggil Inky saat itu, dia memutuskan untuk menanyakannya nanti ketika dia muncul. Nah, Linji kemudian membuka toko bukunya. Tapi anehnya, biasanya di pagi hari seperti ini, si tetangganya atau si Colin nonton berita di TV dengan volume yang sangat keras. Namun anehnya pagi itu terasa sangat sepi, padahal listriknya juga normal. Sehingga Linji kemudian mendekat ke tembok yang jadi satu sama tokonya Colin, lalu bertanya kepada Colin, kenapa tumben kok tidak menyalakan berita? Apakah ada sesuatu yang sedang terjadi? Gitu ya kata si Linji. Nah, Colin yang sudah terlanjur ketakutan duluan dengan si Linji akibat ditakut-takuti oleh si Inky kemarin, langsung nurut aja dia ini menyalakan berita di TV-nya yang saat itu menyiarkan kematian seorang pria karena tertimpa tembok yang roboh dan sedang diselidiki oleh Secret Tower. Nah, mendengar hal tersebut, Linji dalam hati berpikir bahwa kejadian tersebut cukup serius juga, mungkin gara-gara cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi dia kemudian berkata kepada Colin untuk mengistirahatkan tubuhnya jika mau hidupnya lebih baik, gitu ya. Maksudnya ini supaya Colin sehat-sehat aja, jadi istirahatlah yang banyak, gitu. Namun Colin yang di sini makin parno, mengira Linji akan melakukan sesuatu dengan tubuhnya dan memberikan sebuah peringatan untuk menjaga tubuhnya baik-baik. Sehingga dia kemudian mengirimkan pesan permintaan tolong kepada seorang pendeta bernama Vincent dari Church of the Dome yang sudah pernah kita singgung sedikit ya sebelumnya. Yang Church of the Dome ini merupakan sebuah sekte penyembah bulan. Oke, itu aja untuk kali ini guys. Kita akan lanjut ke part selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan juga loncengnya, lalu pilih yang all supaya kalian bisa dapat notifikasi jika video barunya sudah upload. Kalian juga bisa komen-komen di bawah guys jika ada pertanyaan tentang part ini. Dan buat kalian yang mungkin mau support aku bisa melalui link yang ada di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo. Serak.